Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke kelas online yang terakhir di kelas 7 atau kelas 1 semester 2 tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dan cara penyelesaiannya. Soal yang kali ini akan menjadi contoh yang kalian harus pelajari untuk ulangan semester di semester 2 ini ya, nanti ya, ingat ya. Oke, kita masuk ke nomor 1. Ibu bacakan dulu soalnya ya. Rumah tersebut direncanakan selesai dibangun dalam waktu 25 hari oleh 10 orang. Setelah 14 hari bekerja, pembangunan berhenti selama 6 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah agar rumah tersebut selesai tepat waktu adalah titik-titik orang. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Ingat, soal seperti ini selalu memakai tabel yang ini. Nih ya, tabelnya. Oke. Nah, ternyata permasalahan tersebut di atas merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, dengan demikian. Nah, yang di dalam tabel tadi dipindah ke sini. Ya. Tuh. 25 dikurang 14, itu maksudnya 25 hari. Ya. Nih, setelah bekerja 14 hari sama dengan 11. Terus, yang di bawah 25 hari, yaitu yang ini, dikurang 14 hari bekerja, dikurang 6 hari, pembangunan berhenti selama 6 hari, sama dengan 5. Banyak pekerjanya atau orangnya, ternyata yang pertama yang itu tadi 25 dikurang 14 11 hari itu 10 orang, sedangkan yang dia tanyakan adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Nah, anggaplah itu X ya. Nah, kita tidak tahu. Kita transfer ke sebelah sini ya. 11 per 5 atau 11 dibagi 5 sama dengan atau berbanding dengan X dibagi 5. Maksudnya di sini kenapa X duluan ditulis daripada 10? Nih dibaca nih ya. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi syaratnya yang ini tadi dibalik. Ini 10 dan X. Jadi dibalik ke pada saat pengerjaannya menjadi X per 10. Ya, berarti kalau ada tanda panah seperti ini, ada yang ini Ibu tunjuk ya. Itu 5 dikali X. Ini 5 dikali X atau 5X. 11, kesini panahnya berarti 11 dikali 10. 11 dikali 10. 5X atau 5 dikali X sama dengan 110 ya. Jadi X sama dengan 110 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Syaratnya kalau dia pindah ke sebelah sini harus dibagi, karena kebalikan dari perkalian adalah dibagi nih. 5X atau 5 dikali X. Dipindah ke sini harus dibagi, berarti 110 dibagi 5 sama dengan 22. Jadi, nah, setelah mengetahui hasil X adalah 22, berarti 22 dikurang 10 sama dengan 12. 10 itu tadi yang ini ya, 10 orang, jadi 12. Jadi banyak pekerja yang harus ditambah agar rumah tersebut selesai tepat waktu adalah 12 orang. Oke, kita masuk ke nomor 2. Peta itu dibuat beserta skalanya, yaitu 1 berbanding 250.000. Jika kedua kota pada peta tersebut 6 cm, jarak sebenarnya adalah titik-titik kilometer. Itu maksudnya ya, jika kedua kota pada peta tersebut itu berjarak 6 cm ya. Jarak sebenarnya adalah titik-titik kilometer. Masuk ke
skala sama dengan 1/250.000. Terus jarak sebenarnya itu langsung masukkan jarak pada peta dikali skalanya ya. 6 dikali 250.000 sama dengan 1.500.000 cm, sama dengan 1.500.000 dibagi 100.000 ya. Kalau untuk membagi angka seperti ini nih, ini kan kebetulan dia 100 gitu ya, jadi kita coret 0 di bawah 3, di atas 3, di bawah ada 02 lagi, dicoret lagi, tersisalah 15 dibagi 1 menghasilkan 15 km. Pasti bertanya nih, dapat 100.000 dari mana? Nah, makanya ada gambar ini ya. Inilah fungsinya tadi, cara merubah sentimeter ke kilometer. Nah, ini namanya tangga kilometer. Setiap tangga itu ada 10 ya. Jadi kalau dia dari atas ke bawah itu dikali, dari bawah ke atas dibagi. Ini kan sentimeter ke kilometer. 1 2 3 4 5. Ada 5 tangga, berarti nolnya ada 5, yaitu 100.000. Makanya begitu caranya ya, dibagi 100.000. Jadi jarak sebenarnya adalah 15 km. Oke, kita masuk ke nomor 3. Riri menjual sepasang sepatunya dengan harga Rp 235.000 dan menderita kerugian 6%. Harga pembelian sepasang sepatu Riri adalah titik-titik. Masuk ke penyelesaiannya. Harga pembelian sama dengan 100 dibagi 100 dikurang 6. Nah, itu rumusnya ya, untuk mencari harga pembelian. Nah, hanya 6-nya yang kalian ganti. Nih, 6%. 100 dibagi 100 dikurang kerugiannya, yaitu 6%, dikali dengan harga penjualan, yaitu yang ini ya, 235.000, sama dengan 100 dibagi 94 dikali 235.000, menghasilkan 250.000. Dapat 250.000 itu dari 100 dikali 235.000 dibagi 94. Oke, jadi pembelian sepasang sepatu Riri adalah Rp 250.000. Oke, kita masuk ke nomor 4. Meja itu seharga Rp 660.000 dan diberi keterangan diskon 40% ditambah 10%. Jika Mimi membeli meja tersebut dan membayarnya dengan 4 lembar uang 100.000, uang kembaliannya adalah titik-titik. Dia tanya uang kembaliannya Mimi berapa ya, setelah didiskon ya. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Diskon yang pertama sama dengan 40% dikali 660.000 sama dengan 264.000. Nah, setelah cari diskon yang pertama sudah dapat, kita masuk ke diskon kedua, yaitu 10% dikali dalam kurung 660.000 harga awal meja sebelum diskon dikurang dengan diskon yang pertama, yaitu yang di atas tadi 264.000, dan menghasilkan 396.000. Barulah kalian cari diskon yang kedua, yaitu 10% dikali 396.000, menghasilkan 39.600. Oke, lanjut ke harga sama dengan 264.000. Nih, harganya ini maksudnya diskon yang pertama ini tadi ya. Nih, kan dia minta tambah, kenapa di sini kurang? Maksudnya ini kan ditambah ini, ya kan? Nah, tadi dikurang tuh diskon yang pertama lagi. Jadi berkurang kan, dia bayar dari 660.000. 264.000 dikurang 39.600 menghasilkan 224.400. Nah,
Terus dia tanya berapa kembalian Mimi setelah diskon dan memakai uang 4 lembar uang 100.000. Nah, kembalian sama dengan ini ya, 400.000 yaitu 4 lembar uang 100.000 dikurang nih harga setelah diskon pertama dan kedua sudah dikurang dari harga semula. Jadi sisa dia membayar 660 setelah diskon 40 dan 10, itu sisa 224.400 dan menghasilkan 175.600. Jadi uang kembaliannya adalah Rp 175.000 rupiah. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Susan menabung di bank yang memberi bunga 16% setahun. Jika bunga yang diberi selama 2 bulan Rp 40.500, simpanan awal Susan sebesar titik-titik. Langsung masuk ke penyelesaian. Misalkan simpanan awal sama dengan A. Bunga 2 bulan sama dengan 2 dibagi 12 dikali 16 per 100 dikali A. Nah, maksud daripada bunga 2 bulan itu yang ini ya, dia memberi, jadi ditulis di bawahnya ini adalah bunga 2 bulan 40.500. Ini adalah rumus ya. 2 ini dapat dari Oke. 2 yang ini dapat dari 2 bulan ya. 2 bulan yang diberikan 12 adalah setahun ada 12 bulan. Dikali 16 per 100 yaitu 16% atau 16 per 100. Dikali A itu maksudnya simpanan awal itu berapa ya, yang belum diketahui makanya A. Jadi tinggal kalian kali 2 dikali 16 32, 12 dikali 100 1200. Kenapa ada dibagi 16 per 16? Ini disederhanakan. 32 per 1200 itu disederhanakan dengan cara pembilang dikali dengan angka yang sama, begitupun dengan penyebut dibagi dengan angka yang sama. 32 dibagi dengan 16 otomatis 1200 juga harus dibagi dengan 16 untuk menyederhanakan pecahan menjadi 2 per 75 dikali A. Nah, habis dari sini baru kita ke atas, ini ada panahnya ya. Ini dari sebelah sini ceritanya itu dipindah ke depan. Syaratnya yang tadi 2 per 75 dibalik menjadi 75 per 2. Itu syarat kalau dia mau pindah ke depan seperti ini ya. Jadi 40.500 itu dikali ke sebelah dikali syaratnya, tapi harus dibalik nih pecahannya. Yang tadi awalnya 2 per 75 menjadi 75 per 2. Jadi tinggal kalian kali 75 dikali 40.500 dibagi 2 menghasilkan 1.518.750. Jadi simpanan awal Susan sebesar Rp 1.518.750 rupiah. Jadi tolong kalian jangan mengikuti jawaban soal yang ada di video, karena video ini hanya sebagai contoh agar memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal yang ibu berikan. Ingat ya, ini hanya contoh yang kalian pelajari sebelum kalian ulangan semester matematika nanti. Jadi pelajari dulu ini di rumah. Ini contoh soalnya nanti ya sedikit mirip aja ya. Jangan diikuti angka di video. Itu hanya caranya aja yang kalian ikuti ya. Oke. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda pada kolom komentar yang ada di bawah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.